Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Siti Latifatun dengan NIM 2012-00127. Dan saya Dwi Rismawati Zuhriyah dengan NIM 2012-01957. Kami mahasiswi semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang ijtihad untuk tugas ujian akhir semester Ushul Fiqh 1 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Namun di video kali ini kami akan membahas tentang kitab yang sudah kami review. Untuk itu silakan disimak videonya. Sebelum kita masuk pembahasan, ada identitas penulis dan identitas kitab. Nama penulis Muhammad Hasan Hitau, nama kitab Khulasoh fi Ushul Fiqh, tahun terbit 2003, tebal halaman 136 halaman dan dipublikasikan tahun 2003. Masuk ke pembahasan atau chapter ijtihad. Ketentuan dalam pola pikir. Adapun ijtihad dalam mentalitas dan apa yang dimaksud dengan keyakinan, maka jalan yang benar mutlak satu dan doktrin kebenaran tidak masuk di dalamnya, karena jika seperti itu akan mengarah pada koreksi orang-orang majus, orang-orang kafir dan ateis, dan ini tidak mungkin. Selanjutnya, ijtihad meneladani mujtahid. Jika suatu peristiwa terjadi dan mujtahid memperjuangkannya, maka dia tidak boleh meniru mujtahid lain di dalamnya, karena ia menyembah apa yang diberikan oleh ijtihadnya. Dan jika dia tidak beristihad di dalamnya, mayoritas juga setuju bahwa dia harus beristihad, karena dia mampu melakukannya dan dia tidak boleh dia meniru orang lain. Ciri-ciri orang yang mujtahid meminta fatwa. Ulama sepakat bahwa jika dia ingin meminta fatwa, dia hanya boleh meminta fatwa kepada orang yang dikenal ilmunya, rajin, adil, dan perintahnya untuk melakukannya sudah diketahui. Di antara mereka, jika dia menemukan sejumlah mujtahid dengan satu derajat kesempurnaan, dia boleh menirukan siapa saja yang dia mau. Berikutnya, adapun dasar-dasar agama dan keyakinan, mayoritas pergi seperti asumsi Al-Amdi dan dia Ar-Razi dan Al-Hajib memilihnya bahwa tidak boleh meniru dalam masalah keyakinan, melainkan perlu untuk percaya dari malam dan apakah pada orang biasa atau ulama. Setiap orang harus melihat ke dalam untuk percaya akan keberadaan Sang Pencipta. Pendapat yang benar adalah bahwa jika orang biasa menerima perkataan ulama lain, membenarkannya tanpa keraguan atau keraguan tentang apa yang dia sampaikan kepada tentang akidah, maka diperbolehkan baginya untuk melakukannya. Jadi, apa sih yang Iva tahu tentang definisi ijtihad di dalam kitab Khulasoh fi Ushul Fiqh ini? Jadi, definisi ijtihad ini wa ma dzikranahu mina isabatil mujtahidu idza akhta'a innama huwa fil umuril far'iyati dhaniyati. Dan apa yang telah kami sebutkan tentang hadiyahi mujtahid jika dia melakukan kesalahan hanya ada pada saya. Nah, adapun ijtihad dalam mentalitas dan apa yang dimaksud dengan keyakinan. Jadi gitu, Risma. Oh, jadi seperti itu. Ya. Lalu dalam kitab yang Risma review, apa nih definisi dari peniruan orang terdahulu tersebut? Nah, adapun definisinya itu wasahihu annahu yajuzu lahu an yaqlidil mafdulu ma'a wajudil fadil ma yajuzu fihi taqliyadu. Peniruan itu diperbolehkan atau wajib dalam cabang jurisprudensi atau keputusan orang terdahulu. Karena jika seseorang melakukan ini, dia bisa keluar dari belenggu penugasan sebagian besar masalah jurisprudensi kontroversial. Jadi, jika dia mengambil setiap masalah apa yang dia suka dan membuatnya mudah baginya, dia akan mengurangi banyak biaya hukum. Jadi, apa nih analisis yang Iva tahu tentang kitab Khulasoh fi Ushul Fiqh ini? Jadi analisisnya itu, tulisan ini merupakan kajian tentang ijtihad karya Muhammad Hasan Hitau dalam kitab Khulasoh fi Ushul Fiqh yang berisi tentang ilmu ketentuan dalam pola pikir yang memiliki ciri dari mujtahid. Ulama itu sepakat bahwa jika ia ingin meminta fatwa, dia hanya boleh meminta fatwa itu kepada orang yang dikenal ilmunya.
Nah, ternyata di dalam kitab tersebut mengandung nilai-nilai pendidikan agama Islam yang tersembunyi pada setiap baitnya. Jadi begitu, Risma. Oh, jadi seperti itu. Ya. Nah, terus apa nih analisis dari Risma sendiri? Nah, yang kami analisa dari kitab ini, ketentuan pola pikir dalam ijtihad itu sangat penting untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah. Jika dikaji lebih dalam, akan memunculkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dasar-dasar agama dan keyakinan, dan memaparkan juga hasil kajian mengenai mengajar kelonggaran dalam peniruan, yaitu jika dia mengambil setiap masalah apa yang dia suka dan membuatnya mudah baginya. Kalau dalam review kitab ini, kesan apa yang Iva dapat? Kesan ya, kalau kesan saya selama mereview kitab ini, saya cukup apa ya namanya, kesulitan ya dalam penerjemahan dan pengharokatan, karena kan saya lulusan dari SMA ya, bukan dari pondok, dan belum pernah belajar tentang kitab. Jadi karena kita berdua mereviewnya, jadi agak lebih memudahkan gitu ya, jadi dapat bantuan dari Risma kan. Terus menurut saya selama proses ini sangat berkesan karena dapat menambah pengetahuan dan wawasan saya gitu, Risma. Terus kalau menurut Risma gimana kesan selama kita mereview? Kalau kesan saya itu selama mereview kitab ini ada sedikit kesulitan dalam pengharokatan, karena dalam mengharokati itu kan ada unsur kaidah nahwu dan sorok. Nah, walaupun saya itu emang lulusan dari pondok, tapi saya kan emang jarang mengulang-ulang pelajarannya kembali, jadi saya sedikit lupa ketika mereview kitab ini. Lalu kesan yang saya dapat selama proses mereview ini itu, saya dapat mengambil dan mempelajari ilmu-ilmu yang saya dapat dulu, jadi saya lebih bisa mengulang-ulang kembali. Itu Iva. Nah, demikian kesan dari kami berdua. Demikian tadi materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.